Cuy, go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya. Qadarullah, malam hari ini kita bisa jumpa lagi dalam kajian usul Islam, yang kali ini kita akan membicarakan materi tentang fikih. Mudah-mudahan pertemuan kita ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita membaca sebuah suratul Fatihah. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga berkah dari Fatihah pahalanya disampaikan untuk kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada, guru-guru kita, saudara-saudara kita semua, cangcingnya KB, wabil khusus pada pengarang kitab Fathul Qarib Mujib di syarah Al-Fathul Taqrib, yaitu Al-Alama Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi dan Al-Alama Al-Qadi Abi Syuja Al-Asbahani. Mudah-mudahan apa yang beliau karang ini bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyya wa li kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Untuk materi fikih kita akan melanjutkan materi yang pernah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Kalau pada materi terakhir pada waktu itu adalah tentang fardu wudu, ya. Nah, kita beralih kepada hal yang berkaitan dengan bersuci. Masih ada kaitannya dengan bersuci. Jadi pada waktu itu di awal sudah kita bahas mengenai air, macam-macam air, bagian-bagian air, sampai kita bersuci, yaitu berwudu. Nah, ada juga kita bersuci, yaitu yang dinamakan dengan istinja, ya. Nah, di dalam Islam ini bersuci itu sangat sangat diperhatikan, karena akan terbawa sampai ke alam kubur. Begitu. Saya awali dengan sebuah kisah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Rasulullah suatu ketika bersama para sahabatnya sedang melewati sebuah makam, kuburan. Kemudian Rasulullah dengan mukjizatnya bisa mendengar teriakan orang yang ada di makam itu. Jadi ketika Rasul sedang berjalan bersama sahabatnya, tiba-tiba ada jeritan dari makam itu yang sangat-sangat menakutkan, yang sangat menyayat hati. Ternyata ada 2 orang yang sudah meninggal dari makam itu yang menjerit. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada sahabatnya untuk naik ke pohon korma. Ditanya, wahai sahabatku, kamu mendengar suara orang jerit? Enggak dengar Rasulullah. Aku mendengar ada suara jeritan
dari kubur itu. Sekarang coba kamu naik ke pohon korma, kamu ambil pelepah korma yang masih basah. Jadi pelepah korma yang masih basah minta diambilkan oleh Rasulullah pada sahabat. Para sahabat ada yang naik langsung, diambillah pelepah korma yang masih basah itu. Nah kemudian pelepah korma yang masih basah itu dibelah dua. Dibelah dua, korma itu kan pelepahnya itu untuk menutupi buahnya itu seperti anggun pisang gitu ya, yang enggak itu. Nah dibelah dua, kemudian ditancapkan di kubur yang tadi. Satu di kubur yang terdengar suara jeritan tadi, satu lagi di kubur yang satu lagi. Rasulullah kemudian bersabda, mudah-mudahan pelepah korma yang masih basah ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan tasbihnya itu sampai kepada orang yang ada di alam kubur ini, membantu meringankan siksa orang yang sedang disiksa di alam kubur. Karena pada hakikatnya semua benda apapun yang ada di permukaan bumi ini bertasbih kepada Allah Subhanahu. Pohon-pohon bertasbih, batu bertasbih, ya kan? Langit bertasbih, gunung bertasbih, semuanya bertasbih kepada Allah, memuji Allah. Bagaimana Pak cara bertasbihnya? Nggak ada yang tahu, ya kan? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Barangkali batu diamnya itu bertasbih. Barangkali pohon-pohonnya terkena angin, kemudian dia bergoyang-goyang, dahannya itu mungkin bergoyang-goyang, dahan itulah tasbihnya. Makanya Rasulullah kemudian ambil pelepah kurma, kalau di kubur itu kurma ini pelepah kurma yang masih basah ini bertasbih, dan tasbihnya itu akan membantu orang yang ada di alam kubur agar siksanya itu dikurangi oleh Allah Subhanahu. Kemudian Rasulullah bersabda, kaitannya dengan ini adalah, wahai sahabatku, kamu tahu orang ini disiksa karena apa? Ya. Karena hal yang sepele. Jadi orang yang ada di kubur ini disiksa karena hal yang sepele. Yang pertama, si Fulan bin Fulan ini yang kita dengar suaranya tadi sedang menjerit di alam kubur itu, dia ketika pipisnya nggak bersih, ya, cara istinjanya tidak bersih, cara bersucinya tidak bersih dari membuang hadas kecil dan juga mungkin hadas besar. Kemudian yang satu lagi itu yang sebelah situ yang kita dengar suara jeritannya itu disebabkan karena dia suka mengadu domba, suka menyebar fitnah ke sana sini, sehingga satu orang dengan yang lainnya bermusuhan, ya, jadi provokator, ya, memprovokasi orang. Nah itu kan hal sepele, ya kan, tapi akibatnya sampai kepada siksa di alam kubur. Nauzubillah. Nah kaitannya dengan hadis tadi adalah bahwa dalam kesempatan ini kita akan membahas bagaimana cara bersuci dari istinja, ya, cara bersuci ketika kita membuang kotoran. Kenapa? Karena segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut kita tadinya itu adalah barang-barang yang halal, barang-barang yang baik-baik, barang-barang yang thayyib. Kemudian sudah masuk ke dalam perut kita, diproses oleh perut kita, sebagian menjadi darah. Darah akan membuat memberikan energi sehingga kita bisa bergerak. Sisa-sisanya itu dibuang melalui pembuangan, ya, berupa kotoran, baik kotorannya padat maupun yang cair. Kalau cair dari depan, kalau padat dari belakang, ya, yang kita sebut dengan air kencing dan kotoran. Itu termasuk daripada najis mutawassit. Najis mutawassit, kotoran kita, kotoran hewan itu termasuk najis mutawassitoh. Artinya najis pertengahan. Yang cara membersihkannya adalah
harus hilang bentuknya, harus hilang baunya, dan juga harus hilang rasanya. Ya. Misalnya, ya, kita di dekat kita itu ada bau kurang sedap, tai kucing. Misalnya tai kucing, tai kucing itu kan sedikit tapi dia kurang sedap baunya kemana-mana. Ya. Nah itu cara membersihkannya, kita buang sumber baunya. Itunya tuh bentuk tai kucingnya harus dibuang, ya kan, dibuang. Kemudian masih ada baunya, sumber baunya kita bersihkan sehingga bentuknya udah nggak ada, baunya udah nggak ada. Nah, kalau perlu rasanya nggak ada, kalau mau cicipi nggak apa-apa, masih ada. Biasanya cuma dua, yaitu bentuk dan baunya. Kalau bentuknya udah nggak ada, baunya udah nggak tercium, sudah itu kita anggap suci. Ya. Nah, begitu juga kotoran manusia sama. Kotoran manusia juga seperti itu. Cara membersihkannya adalah bentuknya kita buang, baunya juga kita kita buang sehingga tidak lagi bau, tidak lagi timbul bau yang maksud. Oke. Sekarang kita bahas faslun fil istinja'i. Pasal ini menerangkan tentang istinja wa adabu qadil hajat, dan etika atau tata cara kita membuang hajat. Jadi ada etikanya. Sampai seperti itu agama kita mengatur seorang muslim atau penganutnya, ya. Sampai etika buang hajat saja itu buang saja diperhatikan, luar biasa. Belum ada ajaran agama seperti ini dalam agama lain. Sampai kita membuang hajat saja etikanya tuh dikasih tahu gitu. Karena apa? Karena itu adalah ibadah. Kalau kita lakukan menjadi sunnah. Wal istinja, apa itu istinja, Pak? Wal istinja itu adalah wahwa min najwati syai'i qad atuhu, memutus. Istinja itulah memutus sesuatu. Itu? Istinja itulah memutus sesuatu. Ka'anal mustanji yaqta'u bihi al-aza an nafsihi. Jadi seolah-olah istinja itu memutus, memotong. Memotong apa, Pak? Memotong dari sesuatu yang keluar dari seseorang. Ya. Yang keluar dari seseorang itu apa? Dua. Dari yang depan namanya air seni, yang belakang namanya kotoran. Ketika itu sudah terbuang, berhenti, nah kita di situ ada proses membersihkan. Ada proses membersihkan. Proses membersihkannya itu disebut istinja. Ya. Proses keluarnya itu adalah membersihkannya. Wal istinja'u, dan membersihkan bekas-bekas kotoran yang keluar, ya, dari dua lubang bagian bawah dan belakang dari seseorang itu wajib minal bauli wal ghaid, ya kan, yaitu berupa baul itu dari belakang, wal ghaid bil ma'i awil hajar wa ma fi ma'nahum min kulli jami' tahirin, ya kan, baik yang keluar itu cair maupun yang padat. Biasanya kalau yang cair dari depan, ya kan. Kenapa Pak dari depan? Kalau lubangnya kecil dari depan. Kalau dari belakang lubangnya gede, maka dia gede. Jadi sudah sedemikian dalam proses sisa-sisa kotoran yang ada di perut kita. Nah itu cara membersihkannya menjadi wajib. Kenapa wajib? Karena setelah itu kita akan ada yang namanya nanti sholat. Harus bersih semua sholat. Menghadap Allah itu harus bersih dari semua hadas besar dan hadas kecil. Ya. Nah ini termasuk hadas kecil nih, ya kan, pipis,
ya kan, BAB, malas kecil tuh, atau sebersih semuanya. Nah, cara membersihkannya bilma'i awil hajar, dengan air atau dengan batu. Dengan air atau dengan batu cara membersihkannya. Misalnya begini. Misalnya kita habis buang hajat. Hajatnya hajat kecil, yaitu berupa pipis. Cara membersihkannya itu adalah kalau misalnya tidak ada air maka dengan batu. Dengan batu. Batunya jangan yang gede-gede dan jangan yang kasar. Carilah batu yang lembut, batu yang tidak kasar bentuk. Ya kan? Karena apa? Karena nanti kalau kasar bentuk batunya itu akan melukai punya kita bagi laki-laki. Karena kalau itu sudah terluka, itu tidak akan ditemukan di toko-toko material lagi. Tidak dijual di toko-toko material terdekat, ya kan? Karena itu barang pusaka. Jadi harus hati-hati cara membersihkannya. Jadi kita kalau mau pipis nggak ada air loh, gimana bingung nih? Ambil batu 3. Batu 3. Ya batunya lembut-lembut ya, agak gede-gedean dikit, ya kan? Bang batu kali di bawah. Mau ngapain? Mau pipis sama batu kali yang gede, ya kan? Tanya ngapain? Pipis batu. Oh buat nutupin kali Pak, biar nggak kelihatan. Jadi batunya sedang-sedang aja, ya kan? Nah kemudian disiapin tuh 3 dulu batunya. Nah kemudian pipis lagi. Setelah pipis itu kita yakinkan pipisnya itu sudah bersih sampai kita mengeluarkan deheman dari dalam. Jadi bagi laki-laki, mohon maaf itu kan agak panjang dia punyanya. Nah itu kan dia akan mengalir dari sini, mengalir Kayak selang. kayak selang gitu. Nah itu harus dibersihkan tuh, kalau perlu diurut tuh. Nah yang dibersihkannya tuh bukan di sininya, tapi di ujung sininya. Kenapa? Di sini tempat keluarnya, iya kan? Nah di sini kan agak lembut tuh, makanya batunya jangan kasar-kasar. Bisa ledes. Iya kan? Nah di sini kalau sudah bersih, udah nggak ada keluar lagi, ambil batu. Batu yang pertama oleskan di sini sampai bersih. Nah oleskannya itu begini caranya. Batu ini ininya, mohon maaf, ininya ujungnya batu begini. Ini batu nih, nah ini bersih. Mana lagi yang masih suci? Mana lagi yang suci? Oh cari yang belum pernah Cari pakai. yang belum pernah dapat. Buang. 1, ya kan? Kira-kira masih kuat lagi, bersihkan lagi. Lagi kayak tadi 2. Nah kita tunggu yang 3 udah habisin dah, ya kan? Kalau masih kuat juga sentil bandel nih. Bandel, ya kan? Jadi harus bersih. 3 lagi. Nggak ada batu Pak, susah nyari batu. Ya daun, ambil daun. Cari daun yang bisa menyerap air, ya. Daun-daun yang bisa menyerap Air. Jangan daun talas. Daun talas itu pertama tidak menyerap air dan ada kemungkinan bisa membuat gatal. Ya, jangan sampai pas kita habis itu pada gatal. Bentol-bentol. Ada ular bulu di sini. Wow, tambah gede deh. Bentol. Cari daun yang bisa menyerap air. Halus. Sehingga apa? Sehingga nanti itu hilang, bersih, masukin ke sangkar, buang. Nggak ada daun Pak. Kalau nggak ada daun, cari benda yang bisa menyerap air. Tisu. Kalau kita naik pesawat atau sekarang tuh di model-model mall, model-model hotel tuh pakai itu tisu. Tisu basah atau tisu kering. Tidak bisa karena dia nyerap air. Nah cara tisu itu bukan diginiin tisu, tapi kita kayak tadi pelan-pelan cari mana yang belum kena, gitu kan, di sini juga penyerap, buang. Nah ya, di tisu. Iya lebih luas. Lebih luas tisu. Nggak tisu pakai kain, tapi kainnya jangan pakai sholat. Oh iya. Iya, pakai
kain atau lap lah atau topo. Ya, kan? Boleh Pak, boleh. Tapi habis itu buang. Ya, kan? Jangan dikantongin lah. Ya, bawa sholat. Bang. Pakai sapu tangan juga boleh. Bagaimana Pak, ini nggak ada air, batu nggak ada, pohon orang nggak ada, tisu nggak ada. Adanya apa? Tembok lah. Oh gitu Pak. Boleh ke tembok kan. Mepetin tembok lah. Atau di batang pohon ya kan. Pas lagi mepetin batang pohon ada semut merah, rang-rang. Nempel kan. Digigit rang-rang. Ya kan? Jadi seperti itu. Jadi harus betul-betul air yang keluar itu bersih dari cangkarnya. Ya. Sunnahnya kalau nanti itu. Nah, kemudian akan tetapi itu itu kan yang depan tuh, bagaimana yang belakang? Sama yang belakang juga. Yang belakang nih kotoran kita pakai batu juga. Batu. Ini pakai batu. Kan nggak kelihatan Pak. Ya kamu rasain aja gitu. Oh gitu. Ada bersih nih, buang satu. Buang bersih dua, ya kan 3 bersihin deh tuh. Jangan dalam-dalam ledes. Ya. Sama gitu. Pakai tisu juga begitu. Kadang-kadang di mall-mall elit pakai tisu, baik mau pipis maupun berak atau buang air besar. Walakin akan tetapi al afdolu yang paling utama ayastanjia beristinja atau bersuci itu awalan bil asbil ahjar. Pertama dengan batu. Summa yatba'uha sanian bil ma'i. Kemudian diikuti yang kedua dengan air. Itu yang paling afdol ya. Boleh kamu praktekkan di rumah. Sama beraknya ya. Sama air besar. Coba kan afdol nih, lebih utama kan yang di batu ya, jangan ubin tetangga. Tangga ubin ditaruh-taruh. Orang ubin buat itu kan apa? Batu-batu buat halaman buat bunga-bunga diambilin. Apa yang batu? Buat ini Percobaan. Jangan, ya kan? Kenapa? Carilah batu yang nah itu afdol. Jadi afdolnya itu dengan batu dulu 3, kemudian diikuti dengan air. Bagaimana Pak? Air saja Pak. Kalau pilihan 2 antara batu sama air, ada pilihan 2, maka lebih utama air. Karena air itu akan lebih mudah membersihkan. Ya, karena itu bentuknya cair. Ya. Wal wajib salasun musahatun walau bisalasi atrafil ajari wahid. Sunnahnya, wajibnya yaitu 3 usapan. 3 usapan walau dengan 3 ujung batu. Jadi 3 usapan kayak tadi yang saya bilang. 1, 2, 3. Walaupun ini 1 batu 3 batu. Nah, itu wajib. Wa yazuzu an yaqtasira 'alal ma'i, dan boleh saja kita mengkhususkan hanya dengan air. Yang bisa kita pakai kan? Kita bersih-bersih, kita mandi, kita membersihkan maluan kita, baik habis pipis maupun BAB itu dengan air. Au ala salasati ahjar yanki bihinal mahal, atau dengan dengan 3 buah batu yang akan memungkinkan bisa menjadi bersihnya tempat itu. Itu ya. Jadi itu. Fa iza aradal iktisar ala ahadihima fal ma'u afdalu. Apabila kita mau mengambil salah satunya, ini ada batu, ini ada air, ada daun, ada tisu, ada yang macam-macam dah, semuanya dah. Ya kan? Alat-alat yang bisa kita pakai untuk membersihkan kotoran dari kemaluan kita. Maka yang lebih utama air. Ada tisu, ada batu, ada yang lain-lain, air lebih utama. Karena apa? Karena air itu yang paling mudah untuk membersihkan segala sesuatu.
Itu ya mengenai mengenai prosesi membersihkan kotoran yang keluar dari kemaluan kita, baik dari depan maupun dari belakang. Begitu. Bagi laki-laki sih cuman yang keluar dari kemaluannya cuman air pipis doang. Bagi wanita juga pipis juga, haid juga, melahirkannya. Nah, sekarang ini adalah tata cara kita istinja. Goitnya. Wayastanibu wujuban qadiyal hajat istiqbalul qiblati al-an ya al-ka'bah wa istidbaroha fi safra'i illam yakun bainahu wa bainal qiblah satir. Jadi gini. Jadi hendaklah orang yang mau membuang hajat itu jangan sampai dia menghadap kiblat atau membelakanginya. Dengan catatan antara dia dengan arah kiblat tidak ada pembatas. Nggak ada batasan. Misalnya dia mau pipis di tanah lapang. Lapangannya gede nih kan. Kelihatan gede atau tengah sawah gitu dia mau pipis. Arah kiblat kemana? Sono, debat. Jangan menghadap sono pipisnya. Iya kan, jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, jangan. Jadi kita menghadap sono pipisnya. Sono atau menghadap sono. Ya. Pokoknya jangan menghadap kiblat pipisnya atau membelakangi. Nah, boleh. Itu etikanya. Nggak boleh membelakangi kiblat jika antara dia dengan tempat itu arah kiblat tidak ada pembatas. Bagaimana Pak kalau di rumah Pak? Rumah saya kebetulan biasanya itu menghadap kiblat. Bagaimana tuh? Nah itu kan ada satir, ada pembatas dinding, ya kan? Ada pintu, ada tembok, itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu ketika tidak ada pembatas. Tengah lapangan, tengah sawah nongkrong ya, ngerokok ngerokok. Oh, ngapain? Lagi asing nih. Ada kiblat, ya kan? Nggak boleh. Makruh, ya, atau membelakangi. Nggak ada satir, nggak ada hijab, gitu ya. Kemudian lagi. Wayastanibu aidon al-baulu wal qaid, dan juga hendaklah dijaga bagi orang yang hendak buang air dan qaid dan BAB tahta syajaratu al-musammar, di bawah pohon yang berbuah waktu samarati wa ghairihi, meskipun bukan waktu berbuah. Nah, ini larangan nih. Kita dilarang kencing di bawah pohon. Di bawah pohonnya, pohon yang menimbulkan pohon itu suka berbuah, misalnya pohon rambutan, ya kan, pohon apalah, kita berak di bawahnya, ada longkrong, ya kan, pipis di bawahnya nggak boleh. Jangan di bawah pohon, nggak boleh. Ya, karena apa? Karena dikhawatirkan tadi jadi nanti itu akan mempengaruhi buahnya. Ya, buahnya itu bisa berubah rasa. Bisa berubah rasa buahnya, ya kan? Atau nanti akan membuat orang yang akan memetik buahnya itu kesal. Udah naik siapa yang bilang sih? Jangan disumpah-sumpahin orang kita. Kurang ajar. Apalagi kita sengaja ya dia kan, pas di batang pohonnya itu ada pohon kelapa, ya kan di batangnya kita kencingin. Orang mau naik, licin dia, jatuh, kencing, jengkol lagi, kurang ajar, ya kan? Akhirnya orang itu nyumpahin pada kita yang kencing itu, supaya yang kencing sini biar busuk, repot kan? Biar macam.
Nah itu untuk menjaga sumpah serapah orang, dan juga jangan sampai nanti merusak apa namanya karena beda antara kotoran hewan dengan kotoran manusia terhadap tumbuh-tumbuhan tanaman juga. Ya kalau kotoran hewan mungkin bisa buat pupuk, kalau manusia kan gitu. Jadi kayak gitu ya, tidak boleh kita membuang hajat itu di bawah pohon yang berbuah. Wayastanibu, dan juga dilarang kita membuang hajat atau pipis atau BAB itu fitorik al-masluk kulinas, ya kan, di jalanan yang biasa jalan itu dipakai buat orang lewat. Kalau jalan damai itu ya kan, diselokannya tiba-tiba di situ orang lewat preset, ya kan, pasti aja kok buang aja, gue nak kesini nih, tengah jalan sama kayak tadi. Jadi bahan caci makian orang yang lewat nggak boleh, karena itu akan mengganggu orang lewat, membuat orang lewat jadi nggak nyaman. Dilarang kita membuang hajat, baik hajat besar maupun kecil, di jalanan yang jalan itu biasa dilalui orang. Wa fi maudi'iz zilli safiyan, dan juga di tempat biasa orang berteduh. Biasa tempat orang berteduh, ya misalnya ada pohon yang rindang, di situ biasa orang teduh, numpang dua di situ tuh, dari matahari kalau siang-siang itu berteduh di situ. Pas dulu. Dikencingin di situ. Atau diberakin, waduh kurang ajar orang. Atau di pos. Bisa ada pos hansip. Ini sering dulu tuh saya waktu kecil tuh ada pos kecil, pos hansip, pos RW lah gitu. Iya. Berak di situ. Di dalam, Pak. Hah? Di dalam. Depannya. Berak, kencing, makanya dibau. Jadi orang yang mau ke situ, orang yang mau berteduh kalau hujan atau kalau panas, jadi terganggu. Iya kan? Jadi nggak bisa berteduh lagi karena di situ ada kotoran. Kemudian wa fis saqbi fil ardi wa huwa an-nazil al-mustanir wala bisakif sakitun fi apa lagi ya, pokoknya misal itulah ya, tempat orang yang biasa turun apa maksudnya, lubang ya, lubang ngambil di dalam lah, yang biasa di situ orang Sumur. turun untuk mengambil sesuatu atau di genangan air. Wala yatakallamu 'alal bauli wal ghaid, dan tidak boleh ngobrol. Jadi ketika kita buang hajat besar maupun kecil, kita nggak boleh ngobrol. Ini kadang-kadang anak SMP ya kan, udah kencingnya berdua di WC, cowok-cowok ngobrol lagi. Pada boleh kita, atau WC-nya berdampingan. Tapi dia berdua, sebelah sini, dia ngobrol di atas. Kedengeran soalnya. Aduh kacau, ya kan? Nggak boleh. Jadi adabnya kurang. Karena apa? Karena ketika kita sedang buang hajat itu, ya, makanya Nabi SAW berpesan sama kita, kalau kita masuk WC jangan lupa kita kaki kiri. Sunahnya kayak gini, keluar ke kanan. Masuk masjid, masuk kaki kanan, keluar ke kiri. Sunahnya. Baca doa jangan lupa. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Aku berlindung pada Allah dari setan laki-laki dan setan perempuan. Di WC itu tempatnya setan. Tempatnya setan. Di situ ada setan laki-laki. Minal khubus setan laki-laki wal khaba'is. Khaba'is setan perempuan. Ya, di situ tempatnya. Kenapa dia tempatnya? Karena setan itu tempatnya di tempat yang bau-bau. Nih tempat-tempat setan. Pertama WC, tuh tempat setan tuh. 2, tempat pembuangan sampah. Tempat timbunan sampah, pembuangan sampah yang di situ berkecamuk, baunya itu bau busuk segala macam. Setan tempat dia senang pada hal-hal yang bau. Apalagi di situ ada tulang belulang segala macam. Yang ketiga, rumah-rumah yang kosong.
Rumah-rumah yang kosong, kamar-kamar yang kosong. Makanya kalau rumah kita kosong 3 hari, kita punya kamar gudang, dipastikan di situ ada jin. Pas buka kamar kita berlindung, auzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang ada di kamar. Begitu. Makanya sunnahnya begini. Kalau kita keluar rumah, ya, ketika seorang muslim keluar rumahnya dan rumahnya itu kosong, Ditinggal. maka setan masuk. Setan masuk, dia akan masuk ke kamarnya, dia akan masuk ke main-main di situ, dia di ruang tamunya dia main-main, di dapur dia main-main segala macam. Wah, anak-anak kan, kita main, ya kan. Nah nanti ketika orang si tuan rumahnya pulang nggak baca salam, itu setan masih ada di situ. Setan masih ada di situ, ya kan? Ikut dia bermain. Makanya jangan heran kalau malam-malam kita nemuin pas kita bangun mau pipis, ituan digoyang-goyangin, dia kan tutup nasi, yang karena apa? Dia masih di situ. Tapi ketika kita baca salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kabur dia buru-buru. Kabur, ada yang punya, datang, kabur dia. Makanya apa? Makanya jangan lupa kata Nabi, dari mana-mana ketika kita masuk ke rumah baca salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad 3 kali, falaq binas sekali. Itu apa-apa yang ikut dari luar nempel ke kita, dia nggak ikut, nggak masuk ke rumah kita. Apa-apa yang ada di rumah kita dia keluar. Karena begini, ada setan namanya dasi. Setan itu namanya macam-macam, ya. Makanya nanti kalau kamu sudah besar, kamu punya istri, punya anak, kamu harus cari nama yang bagus. Jangan sampai kamu salah nama. Ini nama bagus sih dasi, nama setan. Setan banyak, ada nama-namanya. Setan yang biasa nunggu di jalanan itu namanya dasi. Ya kan, dasi. Dia akan ikutin setiap seorang mukmin, seorang muslim yang mau masuk ke rumahnya. Ya. Tapi sebelum naik motor nih, jalanan tuh, makanya ketika kita naik motor itu kita jangan kosong. Pergi kita baca doa, Bismillahirrahmanirrahim. Mau pulang kita baca doa. Kenapa? Si dasi nanti nggak bakal ikut masuk. Kalau kita lupa, maka dasim ikut masuk ke dalam rumah kita dan dialah yang akan mengacaukan seisi rumah. Kita berantem sama orang tua, entah kesel sama adik, entah kesel sama suami istri dalam itu dasim. Itu fungsinya. Kenapa? Mau masuk rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca qul, kalau perlu kita menghadap sana. Jadi kita mau masuk rumah, jangan langsung masuk. Nah, baca qul, assalamualaikum, baca qul, kita menghadap ke sana, membelakangi pintu rumah, membelakangi pintu rumah. Kenapa? Supaya dia tidak ikut keluar, karena di belakang. Itu. Qul falaq binas, Allah dia masuk. Dan setan-setan yang jin-jin yang masuk ke dalam rumah kita ketika kita pergi, dia keluar. Seolah-olah dia bilang, cabut. Ada yang punya nih, cabut. Nah, ada tempat di sini kita. Cari tempat yang lain. Begitu kata dia itu. Jadi malam-malam kita nggak diganggu. Makanya banyak malam-malam diganggu itu kadang-kadang ada yang goyang-goyang sendiri bangku. Gitu, ya kan? Ada keran. Nah dia di situ ada. Makanya kita kalau maghrib itu jangan sampai kita maghrib pas maghrib itu pas azan maghrib itu kalau bisa pintu rumah kita tutup, jendela tutup. Karena apa? Karena pada saat itu masuklah jin namanya Ummu Sibyan. Namanya Ummu Sibyan. Ibunya anak-anak. Namanya Ummu Sibyan. Kalau wewe. Dialah, iya betul. Ummu Sibyan itulah yang suka. Dia senang sama anak-anak.
Nah, nanti dia goda tuh bagi yang punya bayi, dia goda tuh bayinya. Bayi masih suci, dia bisa melihat, belum ada hijab. Apa yang datang dia lihat, menyeramkan. Aku jangan gitu. Orang tuanya nggak tahu kenapa tuh nangis mulu, mana godanya, nggak lihat dia ada di situ. Di kamar itu ada Sylvia lagi nakut-nakutin. Dia senang mana-mana. Sini. Takut dia anak kecil. Musim. Makanya pas maghrib pintu tutup, jendela tutup, jangan sampai ada ruangan-ruangan terbuka yang bisa masuk ke musim. Karena apa? Karena Sylvia itu masuknya ke dalam rumah seorang muslim di waktu maghrib. Dia akan goda anak-anaknya, dia akan kalau ada bayi dia akan mencoba untuk mengganggu bayi, nangis bayi. Musibah namanya. Ya. Seperti waktu orang dulu kayak gitu. Nah demikian juga ketika kita sedang buang hajat, jangan ngomong, jangan ngobrol, nikmati. Buang hajat itu menikmati buang hajat. Alhamdulillah. Makanya ketika kita selesai buang hajat, pas membersihkan itu kan, Alhamdulillahilladzi bukan Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hasin qalbi minal fawahis. Kan doanya gitu. Setelah kita cebok nih, Allah apa namanya? Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi, ya Allah bersihkan saya dari sifat nifaq, wa hasin farji minal fawahish, dan bersihkan farji saya minal fawahish, dari kotoran-kotoran. Dan kemudian doanya alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa 'afani. Kan doanya gitu. Alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza. Segala puji bagi Allah yang telah azhaba 'anil adza, yang telah menghilangkan saya dari kotoran-kotoran. Wa 'afani, dan menyehatkan saya sehingga saya sehat lagi. Karena banyak orang berjuta-juta dikeluarkan uangnya di rumah sakit karena pengen pipis, nggak bisa-bisa. Bahkan bukannya pengen pipis, ada orang ngeluarin 50 juta pengen kentut, nggak bisa. Tulang kakinya apa tuh, rumah sakit lama banget, duit sampai ratusan juta nggak bisa kentut. Kentut itu susah, akan kita kentut bisa, buang kotoran bisa, dari depan buang pipis bisa. Bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa 'afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kotoran-kotoran dari saya, wa 'afani, dan telah menyehatkan saya kembali. Kita ya kalau sudah buang kotoran lega. Kalau buang kotoran lega. Makanya Nabi berpesan, jika kalian memutuskan perkara, hindari dua hal. Kalau Anda mau memutuskan satu perkara, apalagi misalnya hakim, seorang hakim yang sedang menyidangkan suatu perkara, hindari dua hal ini ketika dia akan memutuskan satu perkara. Satu, dia pengen pipis ke belakang, atau dia lagi dalam lapar. Si hakim itu kalau lagi lapar jangan mutusin perkara. Kenapa? Nggak konsen, buru-buru pengen makan, begitu. Dan juga apa namanya, orang yang kebelet pipis, hakim pengen pipis, ditahan-tahan tuh, mau mutusin perkara, jangan pipis dulu. Kenapa? Karena akan mengganggu konsentrasi. Jadi kita dilarang bercakap-cakap, larang ngobrol ketika berada di dalam WC. Kita berlindung pada Allah dari setan laki-laki dan perempuan yang ada di WC itu. Kita bersihkan dengan membaca doa, mohon pada Allah daripada sifat munafik, dan dibersihkan pada kita, dan kita bersyukur kita bisa membuang kotoran. Kan luar biasa. Keluarlah kita dari WC dengan kaki kanan. Wala yastaqbilu syamsa wal qamar wala yastadbiruhuma, dan jangan menghadap matahari dan bulan, dan juga jangan membelakangnya. Ini kalau lagi-lagi kalau tidak ada satir, tidak ada pembatas, padang pasir, lapangan terbuka, kelihatan bulan sono ya, sengaja nanti ada bulan, baru bulan nggak boleh. Atau dia baul
goib berak menghadapi bulan atau di tengah padang matahari, panas matahari pagi-pagi, sengaja dia menghadap matahari kencing matahari atau membelangi mata, tapi dalam keadaan satir, tidak ada Pembatas. pembatas. Kalau ada pembatas oke, itu ya. Jadi itu mengenai etika dan tata cara kita buang hajat, baik hajat besar maupun hajat kecil. Saya ulangi lagi. Yang pertama adalah ketika kita membuang hajat itu, oh ya, tambahan lagi adalah kita di makruh hukumnya kita membuang hajat di air yang tergenang, di air yang tidak mengalir, kayak kolam kecil lah gitu kan, kolam renang kecil apa itu. Tapi karena kolam renang itu luas, lebih dari 2 kula. Boleh. minum lah. Sebenarnya nggak boleh. Kalau mau pipis keluar dulu ke WC, ya kan? Jangan pipis di situ. Kenapa? Kasihan orang. Kasihan lagi belajar renang. Udah ini mulutnya bekas saya kencing. Aduh, ya kan? Iya. Jadi jangan membuang kotoran baik baul maupun goib. Baul itu apa namanya? Pipis, goib apa? BAB di air yang tergenang. Amal jari fayukrahu fil qalil min dunal katsir. Adapun air yang mengalir juga kita makruh kalau airnya sedikit. Air sedikit. Laut. Iya, kalau laut nggak apa-apa. Sungai nggak apa-apa. Air sedikit. Contohnya di selokan depan tuh. Iya kan? Kan airnya sedikit tuh. Berak situ. Iya kan? Gak ngalir. Airnya nggak ngalir. Itu pernah ada banyak. Yang ada apa? Yang ada orang lama ya orang. Oh, di toilet, di selokan ya. Situ. Iya, airnya nggak ngalir, air sedikit. Air yang sedikit tidak akan menghasilkan kotoran itu. Tetap bau. Kok di MCK apa? Ya? MCK itu. MCK boleh. Oh. Kalau bagaimana Pak? Saya buang kotoran di empang, tapi empangnya itu luas, tempat makan ikan, luas, dan di situ ada ikan, boleh. Oh boleh. Apa-apa. Kenapa? Karena kan kotoran itu langsung dimakan ikan. Cuma bahkan ikannya nungguin, nungguin ikannya tuh, ikannya pas dibuat tuh buah udah berebut ya kan. Karena laparnya tuh ikan. Itu nggak apa-apa, ya kan? Yang nggak boleh ada air yang tergenang, yang di situ nggak ada apa-apa, nggak ada ikan, nggak ada apa, dan juga air yang mengalir tapi sedikit. Karena apa? Karena air yang mengalir sedikit tidak akan menghanyutkan kotoran. Kalau di laut beda lagi, kalau di sungai besar beda lagi. Oke, jadi saya rasa itu apa yang kita bisa bahas mengenai istinja wa adabu qadi hajat dan adab-adabnya. Mudah-mudahan ini kita bisa praktekkan. Ini biasanya kita praktekkan nih ketika misalnya kita camping, ya kan, pergi hiking ke gunung. Ini pasti kita buang hajat. Kenapa? WC jauh, berak di mana ya kan? Nah, udah cepat cari tempat yang kayak tadi itu. Jangan pas di bawah pohon yang berbuah, jangan menghadap matahari, karena ketika kita camping kan kita nggak ada halangan tuh, iya kan? Nggak ada halangan, paling matahari kita bisa lihat, bulan kita bisa lihat, kiblat bisa kita lihat, ya kan? Oke, selesai itu. Kalau ada yang bertanyakan, silakan. Iya Pak, yang pertama Pak, ini jikalau tadi pada saat pembahasan kita kan di kamar mandi berdoa di dalam kamar mandi, berarti setelah buang hajat ya. Nah berarti apakah boleh berzikir di dalam kamar mandi? Ya. Itu hukumnya gimana Pak? Ya. Maaf sebelumnya. Jadi doa-doa itu kita lafadzkan itu kalau bisa dalam hati. Dan kita ucapkan sebelum kita masuk WC. Ya. Kalau kita mau ucapkan ketika kita mau masuk WC, siap-siap lagi buka pakaian, atau mau masuk WC-nya, baca doa. Jangan pas sudah masuk baca doanya, pas sebelum masuk. Karena apa? Karena ketika kita mau masuk, kita baca doa, dia kabur tuh setan itu. Gak mau dari situ, takut dia. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kabur. Jangan sih.
Nah, ketika kita sudah di dalam WC, kalau kita mau baca doa dalam arti aja, jangan kencang. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tentang baru belajar. Ini lama. Nah, ketika duduknya pun ya kita pokoknya sedikit lupa. Dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Karramallahu ta'ala. Sayyidina Ali itu sahabat Nabi dan keponakan Nabi, bahkan menantu Nabi. Dan Sayyidina Ali. Beliau mendapatkan gelar karramahullahu wajhah. Ya kan? Pertama, kalau Sayyid Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an, Utsman bin Affan radhiyallahu an, Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Mudah-mudahan semoga Allah memuliakan wajah Sayyidina Ali, karena sepanjang hidupnya Sayyidina Ali radhiyallahu an karramallahu wajhah belum pernah melihat, belum pernah melihat. Selama hidupnya dia wajahnya belum pernah melihat. Masih kecil. Makanya dia diberi gelar karromahullahul wajah. Semoga Allah memberikan keramat, Allah memberkahi wajahnya yang suci, yang belum pernah wajahnya belum pernah. Tuh, siapa tuh? Sayyidina Ali. Nah, namanya ketika kita goib ya udahlah kita. Bagaimana Pak? Beli rokok Pak? Justru ketika kita goib itu jangan ada sesuatu aktivitas yang membuat kita makan. Kadang-kadang lagi rokok, mau berak, kagak enak. Nah, lalu mulai kena bau. Lagi ngomongin siapa yang bau? Ya, kenapa di ruang tertutup? Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita bersih-bersih, cepat-cepat keluar dari kamar mandi. Sunnahnya kita jangan berlama-lama di kamar mandi. Kenapa? Di situ tempatnya setan. Keluar, selesai, buat. Ya, jangan berlama-lama. Karena kalau kita berlama-lama di kamar mandi, baik aktivitas kita lagi buang hajat maupun nyuci atau segala macam, itu takutnya ya akan menjadi setan. Tempatnya dia kan, rumahnya dia. Itu ya. Jadi kita baca doanya sebelum masuk WC, dan kalau memang kita kelupaan di dalam WC, baca dalam hati. Yang penting konsentrasinya tinggi. Gitu ya. Ada lagi. Oke, selesai itu nanti kita bahas dan kesempatan lain. Masih banyak ini pembahasan ini panjang, kalau kita bisa rinci hal-hal yang berkenaan dengan buang hajat. Dan ini sangat penting kita pelajari. Karena apa? Karena jangan sampai kita terkena hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang yang disiksa di alam kubur karena tidak bersih dalam tata cara istinja. Tidak bersih dia nih, rupanya dia mungkin asal-asalan, habis pipis, berak, bersih-bersih sebentar, langsung masukin wudhu, sholat Allah Akbar. Malaikat nggak terima. Kenapa belum bersih? Bersih sampai bersih, kita yakin betul. Ya, yakin betul. Nanti apa yang tidak ada lagi, ada rasa yang keluar. Karena nanti kan ada 3 rasa yang keluar tuh. Ada mazi, ada mani, ada air seni. Ada 3 nih. Mazi, wadi, mani. Mazi itu keluar biasanya ketika kita capek, angkat berat gitu. Daripada ada yang keluar, kayak ada yang keluar. Itu mazi. Ya, itu mazi. Dan itu najis. Wadi juga begitu. Wadi itu biasanya keluar ketika kalau tegang tuh keluar. Itu najis. Yang ketiga mani. Mani nggak najis. Mani itu nggak najis, tapi mewajibkan mandi hajat besar. Yang ketiga yang najis adalah air seni. Pipis najis. Kalau dia menetes dalam kita pakai sholatnya ada sah. Ulangi lagi sholat. Karena membawa kotor. Itu harus hati-hati betul. Makanya kenapa kalau bagi laki-laki deh. Nah, kemudian kita juga cara membersihkannya itu kalau kita berdiri, misalnya kita
lagi habis pipis di sebuah masjid di WC-nya gitu kan. Wah, gimana caranya nih? Nggak ada WC-nya. Pipislah kita berdiri. Nah, cara membersihkan juga hati-hati sekali. Cara membersihkannya hati-hati sekali. Kita yakinkan kalau sudah keluar betul. Nah, kita bersihkan itu jangan sampai air yang menetes ini cepretannya kena kain kita atau celana kita. Karena ketika cepretannya ini air muntah najis namanya. Air yang sudah mengandung najis, karena air ini adalah air yang bekas membersihkan najis, artinya air yang mengandung najis. Ini kena sarung kita, maka sarung kita jadi kotor. Ketika kita sholat, nggak sah sholat. Makanya dahsyatnya begitu. Ya. Jadi harus betul-betul masalah baul, masalah istinja ini kita. Baik, kita tutup. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita diberikan kemampuan untuk bisa menjalankan apa yang kita bisa. Kita baca doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi zidna ilman warzuqna fahaman. Sekian, dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kalau misalnya malamnya mimpi basah terus sholat subuh dia lupa mandinya karena buru-buru sholat